Resilience atau ketangguhan dalam hidup berarti memiliki kondisi otak yang positif setiap saat. Sehingga saat ketantangan atau hambatan hidup datang menerpa, maka kita tidak akan jatuh atau terpuruk terlalu lama dan terlalu dalam. Namun cepat kembali pulih dan bangkit kembali menata hidup. Itu saya tulis dalam sebuah tulisan di bulan September 2019 lalu di website dan Facebook page Membangun Positivity. Siapa yang menduga beberapa bulan kemudian di bulan Februari 2020, WHO menyatakan dunia dilanda pandemik COVID-19. Siapa yang menduga ternyata kita semua dihadapkan pada semua tantangan atau hambatan hidup yang sangat besar. Bagaimana kita menghadapi ini jika kita tidak memiliki resilience? Kita semua sedang merasakan apa yang dirasakan oleh orang di seluruh dunia. Kita semua sedang mencoba untuk tetap bertahan hidup. Kita semua sedang berjuang di dalam rumah kita masing-masing agar tetap sehat dan waras. Kita semua sedang berjuang untuk tetap memiliki harapan baik di masa beberapa bulan mendatang. Catat ini, pemerintah negara-negara besar seperti Italia, Spanyol, dan Amerika tergagap menghadapi wabah global ini. Health system runtuh di hampir semua negeri maju itu. Korban berjatuhan begitu besar hingga rumah sakit tak bisa menampung atau merawat korban COVID-19. Saya tak perlu lagi menyebut jumlah korban karena begitu memprihatinkan. Dalam setiap zaman, peradaban manusia sering mengalami wabah global. Ada yang mengambil korban sedikit, ada pula yang banyak. Seperti misalnya tahun 1918 sampai 1919, wabah Spanish flu membunuh sekitar 50 juta orang. Tahun 1347 sampai 1351, wabah Black Death membunuh sekitar 200 juta orang. Dan masih banyak lagi wabah lain dengan korban yang juga cukup fantastis. Kembali ke masa sekarang. Drama apa yang menonjol dalam situasi wabah global COVID-19 ini? 1. Takut atau cemas tertular COVID-19. 2. Kehilangan orang dekat atau yang dicintai. 3. Kehilangan pekerjaan. 4. Kehilangan penghasilan. 5. Ketidakpastian tentang masa depan. 6. Bergesekan dengan penghuni rumah lainnya atau anggota keluarga lain. 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lihat di sini ya. Bagaimana kita menghadapi semua drama itu? Takut tertular itu tentu kita bisa atasi dengan tinggal di rumah saja dan berhati-hati pada semua cara virus corona bisa mencapai kita. Seperti melalui makanan atau barang yang kita pesan online atau cara lainnya. Kehilangan orang dekat atau yang dicintai. Ada yang kehilangan semangat hidup untuk waktu yang lama, namun ada yang sebentar saja. Di masa COVID-19 ini, kehilangan orang-orang yang dekat mungkin bisa tak sedikit. Kita lihat saja di Italia, Spanyol, atau Amerika. Padahal mereka negara maju. Jadi ini pasti berat bagi kebanyakan orang. Beberapa orang menggunakan agama atau keyakinannya pada Tuhan untuk bisa melalui drama ini dengan baik. Beberapa orang lain menggunakan konsep berpikir positif bahwa misalnya tetap berpikir semuanya akan berlalu dan semua ada sisi baiknya. Jadi bagaimana menghadapi drama kehilangan orang dekat atau orang yang dicintai ini? Simpan dulu pertanyaan itu. Kehilangan pekerjaan atau penghasilan bagi yang berada di kelas ekonomi menengah ke atas, kehilangan pekerjaan bisa diatasi dengan merubah mindset. Tapi bagi mereka yang di kelas ekonomi bawah, kehilangan pekerjaan adalah soal mendasar. Tanpa uang, maka sulit untuk tidak cemas yang berujung pada stres atau depresi. Jadi bagaimana menghadapi drama kehilangan pekerjaan, penghasilan, atau tak punya uang? Simpan juga pertanyaan itu ya. Lalu bagaimana pula kita menghadapi drama lainnya seperti bergesekan dengan penghuni rumah lainnya yang anggota keluarga kita sendiri? Kekurangan sinar matahari saja bikin kita depresi. Begitu juga tak bisa memakan makanan kesukaan kita. Bekerja di rumah dengan kondisi atau situasi yang tak nyaman, harus memasak, harus memesan bahan makanan, harus ini dan itu yang tadinya bisa dilakukan dengan nyaman. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Agama tentu bisa memberi solusi. Tak perlu saya jelaskan apa sumbangsi agama dalam menghadapi semua drama itu. Saran dalam bentuk tulisan atau video sudah banyak tersebar di berbagai media tentang cara menghadapi stres atau depresi.
Berbagai tips motivasi juga tersebar di berbagai media untuk menghadapi drama itu. Ini yang terakhir, neuroscience memberikan tips yang berbeda. Tips dari neuroscience jika disederhanakan menjadi begini. Miliki resilience. Ya, miliki resilience. Jika kita memiliki resilience, maka kita bisa melalui semua tantangan atau hambatan hidup, terutama di masa COVID-19 ini. Memiliki resilience juga keharusan, bahkan di masa normal nanti, agar tetap bersinar, produktif, cerdas, kreatif, inovatif, tubuh sehat, dan tetap menjadi orang baik. Kita semua sudah harus bersiap pada dampak dari di rumah aja ini. Pemerintah juga sudah mengingatkan soal ini. Saya lihat gugus tugas COVID-19 sudah beberapa kali mengundang mereka yang dianggap ahli dalam soal ini untuk memaparkan berbagai tips untuk tetap memiliki mental yang sehat dalam melalui tantangan yang diberikan COVID-19 ini. Di sini saya menambahkan tips yang saya ketahui dari neuroscience agar kita bisa melalui kondisi stres atau depresi yang disebabkan oleh di rumah saja ini. Tips itu dirangkum dalam tips memiliki resilience seperti yang sudah saya tulis dalam satu artikel di bulan September 2019 lalu. Saya hanya berikan di sini ringkasannya saja karena terlalu panjang. Jadi silahkan baca artikel itu di sini ya. Atau buka website dan Facebook page Membangun Positivity, lalu cari artikel tentang resilience. Ini ringkasannya. 1. Lakukan meditasi, lebih sering lebih bagus. 2. Bersyukur dengan cara menulis jurnal setiap hari. Melakukan kebajikan meski tak gampang di masa COVID-19 ini. 4. Membangun atau menyempurnakan terus relationship atau silaturahim dengan siapa saja, terutama orang yang dekat atau orang yang kita cintai. 5. Berolahraga meski di dalam rumah. Intinya harus tetap menggerakkan tubuh karena ini penting untuk menumbuhkan positivity, bukan stres atau depresi. Semua tips itu dijelaskan lebih dalam tulisan saya itu. Baca ya supaya lebih jelas.